Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Safera Helena. Di video kali ini aku mau cerita lagi, mau sharing-sharing lagi. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau kalian yang belum nonton video sebelumnya, please nonton dulu video sebelumnya, baru kita lanjut ke part yang ini. Jadi buat kalian penasaran sama videonya, isi video yang tentang apa, keep on watching. Nah, pertama-tama ini gue bare skin, jadi gue pakai alis sama pakai lipstick. Jadi nanti gue akan masukin foto-foto gue pas jerawatan kayak gimana. Jadi ini kalian bisa lihat sekarang tuh kayak gini. Ini belum gue bilang yang sebalik itu, senormal itu, tapi setidaknya ini udah sangat amat mendingan menurut gue. Nah, kita mulai aja. Jadi di video sebelumnya itu kan gue sebut kalau misalnya gue waktu WFH itu jerawatan banget. Kalau misalnya kemarin awalnya kan beruntusan, habis itu baru jerawatan. Nah, ketika muncul mereka itu, gue itu langsung lebay memperlakukan mereka gitu loh. Kayak gue pengen banget mereka cepat pergi memang kan, tapi gue memperlakukannya jadi super lebay. Dimana di sini super lebay yang gue bilang adalah kayak misalnya ada beruntusan dikit, gue olesin pakai obat jerawat. Terus habis itu ketika obat jerawatnya kan kena air, misalnya gue wudhu gitu, obat jerawatnya pasti udah hilang. Gue berpikirnya kayak gitu, obat jerawatnya pasti udah hilang, terus gue pakein lagi. Jadi permasalahan yang pertama adalah gue terlalu sering menggunakan obat jerawat di spot-spot jerawat maupun beruntusan gue. Gitu kan, gue berpikirnya gue pengen cepet ini hilang, gue pengen cepet kulit gue biasa lagi, normal lagi, tapi caranya kayak gitu. Yang kedua, gue sering banget cuci muka. Saat itu gue sering banget cuci muka, jadi pagi gue cuci muka, setiap sholat bahkan gue cuci muka. Jadi ketika mau wudhu gue cuci muka dulu. Yang asumsi gue semakin gue cuci muka semakin bersih dong muka gue gitu. Pokoknya itulah kesalahan gue yang kemarin. Terus habis itu setelah cuci muka gue maskeran mulu, hampir setiap hari gue pakai masker yang clay mask gitu bentuknya, jadi yang agak kenceng, yang agak narik pori-pori dan narik muka gitu. Terus gue eksfoliasi lebay, jadi gue kadang abis pakai scrub, gue pakai lagi exfoliating toner. Kalian bisa bayangin gue memperlakukan muka gue seperti apa saat itu. Jadi kayak gue sebenarnya pengen banget cepet balik ke semula, gue pengen banget cepet normal, gue pengen banget cepet muka gue hilang jerawat-jerawatnya, tapi malah semakin parah. Jadi kenapa gue bilang semakin parah, itu tuh yang jerawat yang ini, yang kalau kalian lihat yang ini nih tuh, ini bekasnya, ini udah hilang tapi belum pudar samsek. Jadi di bagian ini tuh gue pakein terus obat jerawat, pakein masker setiap malam. Maskernya cuma di spot treatment gitu, sampai akhirnya jerawat gue tuh merah dan luka. Gue makin bingung kok makin parah setelah gue pakai obat jerawat dan lain. Gue mikir kok semakin parah ya jerawatnya, semakin meradang, semakin merah, semakin jadi luka. Karena itu bener-bener luka yang merah gitu loh. Nah, sampailah di poin gue inget gue pernah jerawatan parah, gue capek. Sebenarnya saat itu bukan gue tahu ada metode namanya puasa skincare atau diet skincare tuh, enggak, belum tahu samsek. Ya udah, gue emang capek ngurusin muka gue yang saat itu parah banget, jadi gue diemin. Dan itu makin membaik. Akhirnya gue mulailah melakukan itu kembali di muka gue gitu ceritanya. Akhirnya di situ gue melakukan puasa skincare atau diet skincare selama 2 minggu berturut-turut. Gue udah baca beberapa sumber juga, udah lihat dari YouTube juga tentang puasa atau diet skincare. Jadi dimana puasa atau diet skincare itu lo tuh membiarkan kulit lo itu recover secara sendirinya aja, secara nggak usah lo perlakuan secara lebay. Satu, kedua itu dia bisa kok balik ke kulit semulanya. Sebenernya gue nggak tahu ya itu di semua kulit atau gimana, tapi yang gue alamin di kulit gue tuh kayak gitu. Dia tuh bisa kembaliin kulit lo lagi kok, tapi lo sabar, jangan lo musik dia malah marah. Ibaratnya kayak gitu, ketika jerawat satu lo memperlakukan dia lebay, jadi dia akan marah. Si jerawat itu tuh bakal kayak ngambek, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang gue lakukan adalah saat itu gue kan sering banget cuci muka. Dari setiap sholat gue cuci muka berarti 5 kali. Gue jadi 2 kali, pagi banget sama malam banget. Jadi itu aja. Bahkan kalau kalian bisa dan misalnya ngerasa kulit kalian fine-fine aja, sekali aja cukup. Karena kalau misalnya kalian terlalu sering mencuci muka, itu bikin kulit kalian itu jadi kering.
Kedua yang jelas-jelas adalah sangat amat mengurangi maskeran, pakai obat jerawat, exfoliating toner gue tidak menggunakan itu lagi selama 2 minggu. Oke, jelas. Jadi gila, gue kayak guru. Jadi gue pokoknya skip banget exfoliating toner, physical exfoliating atau chemical. Jadi pakai toner enggak, pakai scrub juga enggak, terus gue nggak maskeran samsek, dan gue nggak notolin obat jerawat ke muka gue sama sekali. Selanjutnya adalah pakai pelembab aja. Jadi setelah lo cuci muka, lo pakai pelembab gitu. Step gue tuh biasanya habis cuci muka, toner, essence, serum, pelembab. Itu kayak 5 step, gue cut jadi cuma 2 step. Abis cuci muka gue langsung pakai pelembab karena gue nggak mau muka gue kering dan makin berminyak dan makin jerawatan. Jadi abis cuci muka pelembab 2 minggu gue melakukan itu. Jadi gue diemin semuanya, terus gue cuma pakai abis cuci muka pelembab selama sehari 2 kali. Kalau misalnya kalian nggak pakai facial wash, kalian bisa malamnya pakai micellar water kayak gitu. Terus kalau misalnya lo pada keluar rumah bisa pakai sunscreen atau SPF. Konsepnya itu ada 3. Kalau diet skincare atau proses skincare, pertama membersihkan, abis itu melembabkan, yang ketiga itu adalah melindungi dari sinar matahari. Karena gue gak kemana-mana, jadi cuma 2, bener-bener kayak cuman cuci muka, melembabkan kayak gitu. Kalau produk-produknya, gue cuci muka masih sama cuci mukanya dari Senka yang Perfect Whip yang warna biru. Setelah itu gue pakai pelembab, dan kemarin gue lagi pakai pelembabnya Envy Green yang soft moisturizing cream. Sekarang udah habis gitu. Udah itu 2 aja. Lo bisa pakai sabun cuci muka yang lo pakai dan pelembab yang lo pakai, nggak harus ngikutin gue. Nah, jadi setelah 2 minggu gue ngelakuin itu, terdapat perubahan di wajah gue. Alhamdulillah banget. Cara begitu bekerja di kulit gue. Ada yang memang caranya nggak bekerja, ada yang makin parah, mungkin ada yang ngefek banget. Dan alhamdulillah di gue tuh untuk cara puasa atau diet skincare ini ngefek di gue. Jadi muka gue itu at least yang ada jerawatnya itu mengering dan meninggalkan bekas, ya jelas, karena kita kan nggak memperlakukan apa-apa terhadap bekasnya, jadi kita cuma membiarkan dia aja. Jadi ya udah, jadi nih tuh masih ada, masih kelihatan banget tuh ya kan, dan bekasnya masih ada. Terus yang kedua adalah kulit gue yang tadinya iritasi karena kebanyakan obat jerawat dan exfoliating itu membaik, alhamdulillah. Jadi covering sendiri gitu loh, yang kemarin luka, yang kemarin iritasi kayak gitu. Dan sekarang gue lagi membenahi lagi muka gue dengan skincare buat menghilangkan bekas jerawat, karena emang bekas jerawatnya ini nempel di situ, ada banget nih. Kalian bisa lihat ini bekas jerawat itu ada banget di muka gue. Ya udah, kayak sabar. Yang gue lakuin adalah ketika lo punya jerawat baru lagi, semisal lo ngerasa kok ada lagi jerawatnya, ya udah didiemin aja, nggak usah diperlakukan secara istimewa, lebay, itu bakal bikin dia ngamuk atau ngambek. Jadi jerawatnya tetap betah di situ. Terus selain dari luar, sebenarnya harus dari dalam juga. Baikin air putih, sama yang balik lagi ke video gue yang pertama, pola tidur, jangan terlalu banyak makan gula kayak gitu. Jujur buat gue sendiri untuk pola hidup yang kayak pola tidur, makan dan lain-lain itu emang susah banget. Tapi yang bisa gue lakuin adalah minum air putih dan jangan terlalu sering memegang muka kalau emang lo nggak mau muka lo berbekas. Karena gue adalah korbannya ketika gue punya jerawat, terus gue pegangin jerawatnya, udah berbekas banget nih, berbekas banget, segelap itu. Jadi sekarang PR banget kan gue buat ngatasin si bekasnya itu, gimana caranya. So, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini membantu buat kalian yang lagi ada permasalahan kulit apapun itu, semoga cepet tuntas. Bahkan permasalahan kehidupan juga insya Allah cepet tuntas ya. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini, terus juga subscribe ke channel aku. Follow juga Instagram aku di @saferahelena karena banyak informasi yang aku share di YouTube aku ini. So, terima kasih buat yang udah nonton. I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.